Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Ibu dan Bapak untuk sedikit memahami apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Ya, gratifikasi itu sebenarnya ada di sekitar kita, jelas sekali ada di sekitar kita. Dan kita harus punya kemampuan, harus punya daya tahan untuk mengatakan gratifikasi, no. Bekerja, yes. Gitu ya. Ibu dan Bapak, saya akan mencoba untuk share screen gratifikasi ini. Mari bersama-sama kita lihat. Ibu dan Bapak, untuk pengendalian gratifikasi, seperti yang Ibu Bapak ketahui, SMP Negeri 1 Sawit adalah SMP yang besar, terletak di perbatasan 3 kabupaten, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Letak ini merupakan sumber daya yang luar biasa bagi SMP 1 Sawit. Dan kami sebagai guru, kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan untuk mulai membangun budaya anti gratifikasi. Ibu dan Bapak, mari kita mulai dari yang pertama. Apa tuh yang dimaksud dengan gratifikasi itu? Ya, pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya membangun suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, sehingga terbentuk suatu lingkungan yang bisa mengendalikan adanya gratifikasi. Ibu dan Bapak, apa tuh manfaat pengendaliannya? Yang pertama, membantu kita sebagai pegawai negeri menjadi pegawai yang berintegritas, meningkatkan kesadaran untuk berani menolak gratifikasi. Kalau untuk instansi, untuk SMP apa ya manfaatnya? Membentuk citra positif, mendukung terciptanya lingkungan pengendali yang kondusif. Ibu dan Bapak, bagi masyarakat, dengan adanya pelayanan yang baik tanpa ada gratifikasi, itu akan membuat masyarakat tingkat kepercayaannya tinggi pada kita, pada kami, pada SMP Negeri 1 Sawit. Oke. Siapa saja yang bertanggung jawab Ibu dan Bapak? Yang pertama adalah pimpinan instansi dengan cara merealisasikan 4 tahapan. Yang pertama, mengendalikan gratifikasi, memberi contoh teladan penolakan. Agar pengendalian ini optimal, dibutuhkan peran serta seluruh pegawai dan instansi yang ada. Kemudian yang kedua, komitmen pengendalian gratifikasi itu merupakan satu tahapan penerapan. Bentuknya berupa pernyataan resmi pimpinan instansi, secara tertulis terutama untuk mengendalikan gratifikasi. Dan yang berikutnya, komitmennya apa? Pengendali gratifikasi itu komitmennya apa? 1, tidak menawarkan, tidak memberikan ya suap, uang pelicin berbentuk apapun. Selain tidak menawarkan, tidak memberi, kita juga tidak menerima apapun yang dianggap suap dalam bentuk apapun yang terkait dengan tugas kita. Kemudian yang ketiga, menerapkan pelaksanaan fungsi pengendalian gratifikasi, menyediakan sumber daya, menjaga kerahasiaan pelapor ini perlu ini. Jadi sehingga orang yang melaporkan itu tidak ada rasa takut, mengupayakan pencegahan korupsi. UPG, unit pengendalian gratifikasi, itu adalah unit penggerak. Ini untuk mengurangi tekanan psikologis untuk melaporkan gratifikasi pada KPK. Mungkin jaraknya terlalu tinggi kalau pada KPK, maka lapornya cukup pada UPG dulu. Oke. Apakah UPG itu harus berbentuk unit khusus? Ya, dapat berupa unit khusus atau unit tambahan yang ada di dalam struktur organisasi. Ini dibuktikan dengan adanya SK, surat keputusan. Tugasnya apa Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak bisa melihat sendiri, mempersiapkan perangkat, menganalisa laporan, meneruskan laporan, melaporkan rekap, melakukan sosialisasi, dan seterusnya. Oke. Nah, Ibu dan Bapak bisa melihat di sini, budaya anti gratifikasi itu sesungguhnya adalah cara hidup di masyarakat untuk tidak memberikan dan tidak menerima apapun. Gratifikasi tidak selalu berupa uang ya, apapun sehubungan dengan jabatan, tugas, dan kewenangan. Budaya anti gratifikasi ini akan membentuk 5 komponen yang terdiri dari pegawai negeri selaku penyelenggara negara, lembaga pemerintah, masyarakat, swasta, dunia usaha. Ini akan bersinergi untuk membentuk suatu budaya anti gratifikasi. Oke, yang pertama pemerintah.
pegawai negeri sebagai penyelenggara negara. Kita termasuk di dalamnya. Memahami, patuh pada aturan gratifikasi. Lembaga pemerintah membangun lingkungan yang bebas dan bersih. Masyarakat juga dituntut untuk tidak memberikan gratifikasi. Swasta melakukan praktek bisnis yang bersih, tidak main suap. Sementara organisasi masyarakat sipil mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Ibu dan Bapak, sosialisasi kita cukup singkat, tapi saya yakin Ibu dan Bapak pasti bisa. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak, tadi sedikit sosialisasi tentang anti gratifikasi yang ada di sekolah kita, yang ada di SMP Negeri 1 Sawit. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.